Assalamualaikum, Bu Nurul. Selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Senja. Selamat siang juga. Ini sesuai dengan janji kita yang kemarin, ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar dalam percakapan nanti. Mungkin apa yang kita bahas, Bu? Oke, Pak Senja. Pada pertemuan kali ini, saya membahas murid saya, Pak. Jadi Oke. begini, Pak. Di kelas saya ada satu anak yang setiap pagi kalau berangkat itu berangkat sekolah ya, ditinggalkan oleh ibunya itu, ibunya pulang, nah itu dia menangis terus. Ya, menangis terus. Anak tersebut maunya itu ditungguin oleh ibunya. Nah, Oh, sampai pembelajaran berakhir. Nah, saya menginginkan anak tersebut lebih mandiri dan tidak tergantung pada ibunya terus. Sebab itu ya Pak, pada ya. usia anak tersebut kan sudah tahap pada anak yang mampu untuk mandiri seperti itu ya Pak. Ya, Ya. mandiri dalam hal bersekolah tanpa diantarkan dan ditunggui oleh ibunya di kelas. Nah, seperti itu Pak Senja. Oh, jadi begitu, Bu, ya. Berarti ada anak yang sangat tergantung pada ibunya, ya. Jadi ketika diantar dan ditinggalkan anak tersebut selalu menangis. Itu, Bu, ya. Dan Iya Pak, betul sekali Bu seperti Nurul itu. ingin bagaimana caranya supaya anak tersebut mandiri dan ketika ditinggalkan ibunya tidak menangis. Begitu Bu Nurul, ya. Iya, seperti itu Pak. Uh, Nah, ya, hari ini mungkin hari ini kita akan bincang-bincang singkat saja, Bu. Jadi apa sih yang ingin Bu Nurul capai dan apa yang akan dihasilkan dari percakapan hari ini? Ya, ingin Bu Nurul hasilkan nantinya seperti apa? iya Pak Senja. Kalau saya yang saya inginkan itu mendapatkan pemecahan masalah ya Pak Senja Iya. tentang anak tersebut. Tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas, eee, yang sering menangis di dalam kelas itu agar dia lebih, mandiri dan mau ditinggalkan ibunya, tanpa menangis seperti teman-teman yang lain, seperti itu, Pak. Oke. Baik, Bu. Jadi Bu Nurul di akhir percakapan ini nanti mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang nangis itu bisa mandiri. Gitu, Bu. Iya, betul sekali, Pak Senja, seperti itu. Oke. Saya ingin bertanya sedikit, Bu. Jadi menurut Bu Nurul, anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa, Bu? Menurut saya itu ya anak yang mandiri itu, eee, anak mandiri menurut saya ya Pak, untuk Iya, di usia murid saya itu, kan sudah kelas 3 ya, iya. tersebut itu sudah tidak tergantung, pada orang lain atau orang tua ya, dalam hal sekecil apapun. Seperti itu Pak Senja menurut saya, sudah mandiri, seperti Oke. itu. Jadi menurut Bu Nurul itu anak mandiri adalah anak yang tidak bergantung pada orang lain. Betul. Jadi bisa melakukan apapun sendiri meskipun hal sekecil apapun itu. Iya, Pak Itu Senja betul, ya? seperti itu, benar Oke. sekali, ya. Menurut Bu Nurul sendiri kalau indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu yang bagaimana, Bu? Jadi contoh kecil ya Pak ya, Pak Senja ya, Iya. anak berani di dalam kelas tanpa pendampingan dari orang tuanya, minimal dia tidak menangis, Pak ya, ketika Iya. ditinggal orang tuanya, seperti itu Pak, menurut saya itu hal yang terkecil, contohnya hal terkecil seperti itu menurut saya. Oke. Jadi indikator pertamanya kalau anak itu tidak menangis
ya ketika ditinggal orang tuanya, kalau kira-kira kenapa yang menyebabkan anak itu kok menangis seperti itu? Oh, penyebabnya seperti itu, Pak, ya. Iya, Mungkin apa itu? sepertinya anak tersebut kurang nyaman, Pak, mungkin kurang nyaman pada lingkungan, belajarnya, Pak Senjaya. Dia belum sepenuhnya, apa ya, akrab dengan teman-temannya mungkin, atau juga dia juga masih, apa ya, takut mungkin sama saya sebagai gurunya, seperti itu, Pak Senja. Takut nggih. Iya. Oke, baik. Kan Eh, masih awal seperti itu, iya oke, masih mungkin belum mengenali saya atau bagaimana, atau anak oke, itu tidak mandiri seperti itu. Kebiasaan dari, apa ya, kebiasaan dari mungkin kelas satunya atau TK-nya dulu seperti itu. Jadi oke. dia kurang mandiri dan tidak mempunyai tanggung jawab seperti itu, Pak. Oke, baik. Anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi pada lingkungannya, juga belum bisa membaur dengan teman-temannya. Mungkin itu Bu yang terjadi ya. Iya, Pak. Iya, betul sekali seperti itu. Dia belum bisa, apa, beradaptasi dengan teman-temannya seperti itu, Pak, menurut Oke. saya. Nah, kalau sekarang apa yang bisa jenengan lakukan agar anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya supaya anak ini bisa merasa nyaman dengan temannya dan bisa akrab dengan temannya dan bisa akrab dengan ibu gurunya, Bu Nur sendiri, ya tidak takut. Mungkin apa yang bisa dilakukan, Bu? Oh, sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya di dalam kelas, Pak. Dirasa nyaman gitu di dalam kelas gitu. Itu bagus sekali, Bu. Jadi nanti Bu Nurul berencana akan tadi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman itu yang seperti apa sih, Bu? Lingkungan belajar itu yang nyaman, saya akan, menyeting kelas, Pak. Menyeting kelas, Hmm, saya semenarik mungkin, Pak Senja ya, dengan oke, memberikan hiasan-hiasan mungkin yang menarik, permainan edukatif yang beragam seperti itu, terus kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan juga bisa, terus memajang hasil karya, semua siswa agar mereka bangga, dan mereka merasa memiliki oke. kelas tersebut. Nah, Hmm, sehingga, akan merasa betah dalam kelas, menurut saya seperti itu, Pak Senja. itu sangat bagus sekali, Bu. Jadi sepertinya menarik sekali, Bu. Jadi nanti Ibu akan menghias kelas sesuai dengan minat anaknya. Kemudian akan memajang hasil karyanya di papan pajangan dan juga akan menyediakan tadi apa permainan edukatif, Bu ya. Edukatif ya? Yang beraneka ragam, juga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, gitu ya, Bu? Iya, Pak, seperti itu, Pak Senja, Oke. kira-kira, ya. Nah, kalau itu tadi yang kita bahas adalah yang berhubungan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, supaya anak itu bisa akrab dengan temannya, bisa akrab dengan eh, lingkungan lebih cepat. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, Bu? Oleh Ibu apa kira-kira? Sepertinya saya akan mengimplementasikan, Pak, pembelajaran sosial emosional di dalam kelas mungkin ya, Pak, ya. Baik mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun menciptakan iklim positif, Pak, dalam budaya positif Oke. seperti itu, Pak, nantinya insya Allah akan saya, eee terapkan di dalam kelas. Iya, Bu. Berarti nanti Ibu akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, Bu, dalam kelas tadi. Dan juga nanti akan menciptakan iklim Positif. positif Iya. dan budaya positif. Gitu ya, Bu. Iya, Pak, betul sekali, Pak Senja, seperti itu. Nah, kira-kira langkah apa, Bu, yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan
pembelajaran sosial emosional tadi, langkah apa yang harus dilakukan oleh Ibu nanti? Mungkin untuk menciptakan iklim positif, Pak, dan budaya sekolah saya akan membuat papan emoji, emot itu ya, Pak, ya, dan Oke, melakukan restitusi. Dan saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya akan mencoba melakukan penguatan sosial emosional oke. yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti ketika di kelas seperti itu, Pak Senja. Saya kira akan sangat menantang, Bu, ya. Nanti jenengan nanti akan tadi membuat papan emoji, melakukan restitusi, juga akan melakukan pengamatan sosial emosional dan mengintegrasikan dalam pembelajaran. Itu sangat bagus, Bu. Itu Bu tadi yang dilakukan sih, Bu, ya. Iya, itu yang akan Nah, saya lakukan, Pak sekarang Senja. kalau Betul. Bu Nurul, kalau boleh saya rangkum, jadi dirangkum tadi, jadi langkah-langkah yang akan Bu Nurul lakukan adalah tadi pertama, Bu Nurul akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menghiasi kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan memajang hasil karya mereka. Yang kedua tadi, Bu Nurul akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dan membuat papan emoji, juga melakukan restitusi, dan Bu Nurul juga akan nanti melakukan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial emosional. Benar begitu, Bu Nurul? Iya, betul sekali, Pak Senja. Seperti itu gambarannya. Di antara beberapa hal tersebut, kira-kira menurut Ibu mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu, Bu? Jika kira-kira yang langsung bisa diaplikasikan apa, Bu? Diaplikasikan Diaplikasikan. Oh iya, Pak. yang apa Iya, dulu, Bu? yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas tadi, Pak, yang Oke. menyediakan permainan edukatif juga, yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan hasilnya, nanti hasilnya itu akan, saya pajang di papan ya, Pak, di Ya, papan pajangan agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas itu seutuhnya seperti itu, Pak. iya. Saya sangat setuju, Bu, dengan langkah-langkah pertama yang akan dilakukan adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan, juga akan memasang karya siswa di papan pajan itu, Bu, ya. Iya iya, Pak, betul. Baik, sekarang saya ingin jangan bisa menceritakan cara menghiasi kelas seperti apa? Iya, saya akan menghias kelas sesuai, kebutuhan siswa, Pak. Ya, saya yang meliputi minat dan juga profil belajar setiap siswa, seperti itu, Pak. Nah, jadi nanti Bu Nurul akan mengamati kebutuhan belajar siswa, meliputi minat dan profil belajar siswa. Jadi nanti kelasnya akan dihias sesuai kebutuhan siswa. Berapa begitu, Bu, ya? Iya iya iya, betul sekali, Pak, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira Bu, untuk menghias kelas, apakah ada yang bisa membantu Ibu? Apa mungkin dibantu oleh siswa atau yang lain atau dilakukan oleh sendiri? Oh, sepertinya saya akan berkoordinasi dulu ya dengan, wali murid, Pak Senja. Oke. Saya juga akan mengajak anak-anak dalam menghias kelas sehingga, anak tersebut terlibat langsung dalam prosesnya. Nah,
akan merasa bangga, mereka akan merasa lebih bangga dan merasa ikut memiliki kelas seutuhnya seperti itu. Baik. Untuk menghias kelas jenengan akan melibatkan orang tua dan anak. Itu Bu nggih, tadi yang disampaikan. Iya, iya betul sekali, Pak. Nggih, Bu Nurul. Pada titik ini dari percakapan kita sampai sini, apa yang Bu Nurul dapatkan dari percakapan hari ini? Jadi percakapan hari ini adalah saya membuat anak tidak menangis lagi saat ditinggal ibunya. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Dan saya juga akan segera laksanakan rencana menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar siswa dengan melibatkan semua siswa dan orang tuanya. Seperti itu Pak Senja. Nah, untuk rencananya kapan Bu akan dilaksanakan? Sepertinya mulai besok Pak, Besok Bu. saya sudah bisa melaksanakan diawali dengan mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua dan tentunya mengumpulkan bahan untuk saya gunakan sebagai hiasan kelas. Baik Bu nggih. Saya sangat antusias sekali bagaimana nanti hasilnya Bu nggih. Jadi langsung bisa diterapkan besok ya Bu kegiatannya. Iya Pak Senja, akan Oke. saya terapkan besok. Jadi nanti kita akan bincang-bincang lagi mungkin 2 minggu depan ya Bu, karena untuk menghias kelas akan membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi setelah itu Bu Nurul selesai menghias kelas, kita berbincang lagi ya. Saya doakan semoga dengan kelas yang dihias sesuai kebutuhan, anak tersebut sudah tidak menangis lagi saat ditinggal ibunya. Iya, iya Pak Senja, terima kasih Pak Senja. Oke. Ya sama-sama Bu Nurul ya. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Kita Amin, akhiri amin. closing ini, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.